selamat pagi, siang, sore semuanya dimanapun teman-teman lagi berada, yang lagi menonton video YouTube atau yang lagi mendengarkan kita di Spotify. Ya, kembali lagi bersama saya Jose Asik di Pod Out, Podcast Youth of GKI Agus Salim. Wih. Nah, di sini seperti sebelum-sebelumnya, gue nggak sendirian. Di sini gue udah kehadiran dua orang teman yang akan ikutan dalam podcast hari ini. Dua orang ini kalau di kalangan GKI Gus Salim ya, yang satu mungkin udah terkenal gitu. Gitu. Cuman kalau yang satunya lagi baru, tapi kalau misalnya teman-teman dari Komisi Pemuda, Remaja, pokoknya semua orang sih sebenarnya sekarang sih harusnya udah tahu. Cuman kita kenalan dulu ya. Mulai dari yang lebih terkenal dulu ya. Di sini ada Marlev. Say Halo, hi halo. dulu dong. Woi. Halo Eh, Marlev, boleh oh, kenalin dong? oh iya, tadi namanya udah dipanggil sih. Iya benar. Iya bener, oke nggak apa-apa. Iya, jadi selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama gue Marlev. Ya, jadi di sini gue temenin Jose dan juga temenin teman-teman semua buat dengerin pot out kita ya, Jose. Itu aja sih. Asik. Kalau boleh tahu Marlev nih di GKI Gus Salim ada ngapain aja kesibukannya sekarang? Oh iya, jadi eh, pancingannya bagus ya, Jose. Bagus. Bagus, oke. Jadi gue di GKI Agus Salim kesibukannya ya melayani seperti teman-teman yang lain dan dipercaya jadi ketua komisi pemuda seperti itu. Wih, keren. Iya. Oke. Oke, Marlev, thank you udah kenalan. Nah, satu lagi nih yang kita belum tunjukin dari tadi ya. Kali ini ada langsung saja boleh memperkenalkan diri. Halo semua teman-teman di GKI Agus Salim, salam kenal. Namaku Yunis Abigail Sitanggang, boleh dipanggil Yunis, tapi kalau susah bacanya Abigail juga nggak apa-apa aja. Tapi biasanya sih dipanggil Yunis ya. Sekarang aku lagi praktik nih di GKI Agus Salim, kebetulan sampai bulan Agustus nanti, pertengahan Agustus gitu. Sekarang masih kuliah di STFT Jakarta. Salam kenal semua. Salam kenal Yunis. Terima kasih udah diundang nih. Iya, kembali kasih. Wah, Yunis, Marlev. Nah, di sini udah tahu kan. Kita kan hari ini akan ngomongin positif sama dengan negatif. Positif sama dengan negatif itu sebenarnya apa sih? Gitu kan. Maksudnya kayak dari judulnya kurang make sense gitu loh. Kalau dianggap baterai remote AC ya, nah, itu nggak masuk gitu. Positif sama dengan negatif itu gimana? Iya kan? Nah, cuman sebenarnya teman-teman mungkin ada yang bingung juga ya. Nah, cuman positif sama dengan negatif ini maksudnya itu kita hari ini mau mengangkat gimana sesuatu yang mungkin kelihatannya baik, tapi itu belum tentu benar gitu. Nah, jadi pasti kalian udah pernah dengar ya, pasti udah sering lah dengar yang baik belum tentu benar. Nah, jadi di sini kita cerita-cerita aja dulu dong. Ada yang punya pengalaman nggak kalian tentang melakukan sesuatu yang kayaknya baik sih, tapi ternyata pada akhirnya enggak gitu. Ada yang mau Yunis mungkin, Marlev, mau Iya. sharing duluan? Iya. Atau gue duluan? Oh boleh, boleh Jos. Enggak apa-apa, Marlev udah mau ngomong tadi. Iya, iya, iya. Ini biar mancing Jose sama Yunis juga ngomong. Benar. Pancing aja. Iya. Jadi iya sih sebenarnya kalau misalnya positif sama dengan negatif. Tapi koreksi kalau gue salah ya persepsinya Jose. Hmm. Kalau dari pengalaman gue sih ada pengalaman simpel sih. Jadi kayak di saat gue bad mood, nah biasa gue ngelakuin hobi gue nih, nonton film. Nah, Hmm. kadang nonton satu film, kadang maraton. Nah, ya terus tapi itu yang gue rasa oke nih, baik nih kalau mood gue lagi mood swing gitu, lagi bad mood, gue nonton, oke jadi positif gitu kan. Nah menurut gue itu juga hal yang positif, kegiatan Hmm. itu untuk balikin mood gue jadi lebih baik gitu kan. Nah tapi kadang
gue nonton sampai larut malam. Mm-mm. Larut malam, which mean yang kayak gue tahu juga nih, kadang gue suka nyepelein juga sih, kayak sekarang kan kita butuh yang namanya untuk sehatnya itu konsisten gitu kan, jaga Mm-mm. kadang gue suka overtime nontonnya. Nah itu Iya. malam tuh kayak nggak kenal waktu, apalagi kalau kita udah deh cedeng, waduh Netflix, Wes, nah itu jedeng Sebut itu. merek nggak apa-apa nih, sebut merek. Boleh, waduh nggak Oh apa-apa, boleh. nggak apa-apa. iya, Ya, waduh soalnya kita nggak terkenal amat, Oh, ya, jadi santai aja ya. oke Tapi oke. memang bunyi jedeng itu cedeng, lumayan itu ya. iya kan, tahu Iya, kan, iya. iya jadi apalagi kalau yang series menarik kan, nonton Hmm. jam 3. Nah, pas bangun itu emang si mood gue udah mungkin lebih ekspektasi yang di atas udah baik gitu kan. Hmm. Tapi pas bangun-bangun tuh kayak perut ngilu, sakit. Nah, ini kayak jadi asam lambung gitu kan. Iya, iya, Waduh. iya. Iya, jadi itu menurut gua salah satu pengalaman simpel gua sih. Kayaknya seperti itu gitu, Mas. Boleh. Benar-benar menarik sih. Dan pasti teman-teman ada yang relate juga sama ini. Walaupun apa namanya, saya juga sebenarnya sering gitu loh kayak gini. Walaupun nggak sampai tidur malam ya, tapi memang itu tadi yang udah gue bilang dari tadi tuh, gue juga ngerasa jedeng itu sangat adiktif gitu. Jadi memang harus di stop-stop ya, Iya. sebelum berkelanjutan gitu. Jadi kayak harus tahu lah episode berapa sih harus berhenti. Nah, ini kenapa kita ngomongin si jedeng sih? Nah, ini kan harusnya positif sama negatif. Nah, Iya. kalau gue mau sharing pengalaman. Pengalaman ini lebih simpel dari punya Marley. Nih. Jadi waktu itu ada teman gitu kan. Apa sebenarnya bukan teman, salah. Sepupu. Nah, Oh, sepupu gue ini dia belum makan gitu kan. Belum makan, ya udah adanya apa di rumah, ya udah kayak diajak makan kan. Ayo makan nih. Adanya waktu itu cuma kayak ikan. Gue kan dari Manado. Jadi adanya ikan cakalang pedas. Nah, ikan cakalang pedas doang gitu di meja waktu itu. Ada sih yang lain-lain, tapi lupa. Pokoknya ini ikan cakalang ini yang penting. Nah, pokoknya udah terus gue ambilin makan, kayak ayolah makan bareng gitu kan, sambil nonton. Nah, makan, ya gue nggak tahu kalau misalnya dia punya penyakit yang namanya asam lambung oh, gitu. Nah, maksudnya dia belum makan, terus langsung makan pedas. Ya, sayang sekali hari itu ya lumayan parah sih jadinya karena asam lambungnya udah naik terus makan pedas gitu kan. Nah di situ mungkin kan menurut gue baik ya, tapi sebenarnya hasilnya salah gitu, jadi negatif. Padahal nggak bermaksud sih gitu. Maksudnya ya cuma mau ngajak makan aja, bahkan sambil nonton gitu biar asik sambil ngobrol gitu kan. Cuman malah jadi salah gitu. Di situ parahnya malah sampai kita harus sampai ke ICU. UGD lah, UGD, iya. Parah banget berarti dong. Karena iya, nggak tahu kenapa pas hari itu parah. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya the perfect storm lah. Kayak badai yang udah itulah pas lah. Mungkin pas lagi naik, pas makan pedas, jadi udah semua ya udah jadi parah. Mungkin sebenarnya kalau dari gue sendiri kalau mau langsung tindakan reflektif ya, mungkin harusnya nanya dulu kali ya, gitu. Adanya cuma pedas nih. Mungkin dia makannya karena nggak enak kali nolaknya atau gimana. Gitu. Ya sepupu gue ini dari Manado dia datangnya gitu. Jadi dia nginep di rumah gue gitu, bukan tinggal bareng dari dulu gitu enggak gitu. Jadi mungkin ada rasa nggak enak jadi kayak ya udahlah makan aja. Nah, itu. Nah, sekarang Yunis sepertinya mau ngomong sesuatu nih. Ini ya pengalaman ini nggak tahu nih relate nggak sama teman-teman apalagi para pelayan nih ya. Kalau aku sendiri tentang gimana kita maksudnya sih baik tapi kok akhirnya buruk gitu ya, nggak baik gitu. Kayak kalian ngerti nggak sih being a yes man. Jadi Yes, man. kadang kita tuh diminta ini susah banget nolaknya, apalagi buat para pelayan ya. Misalnya Kak Jose tolong ini ya, urus ini ya. Kak Marles tolong pimpin ini ya, nanti bawain kata pembukaan ya. Semuanya itu masih yang kecil-kecil. Kalau nanti jadi pelayan yang lebih besar lagi, tolong bawa renungan sini ya, pimpin ini ya, segala macam. Dan aku tuh pernah di fase yang sama sekali nggak bisa bilang enggak. Aku tuh orangnya nggak enakan perasa banget ya. Tapi
kita kan kalau lihat being a yes man ya baik dong, bantu orang, pelayanan. Dari mana Betul. sisi buruknya gitu ya? Betul. Tapi in the end, 1 tahun aku kayak gitu, pada akhirnya aku nyampe di titik yang aku jenuh, capek, semua berantakan, akhirnya nggak beres semua pelayanan itu, tugas-tugas semuanya. Nah, dari situ aku belajar, ternyata being a yes man itu nggak selalu baik, gitu, nggak selalu benar, karena pada akhirnya ada juga dampak buruknya gitu. Nah, di situ aku belajar sih, kayak kita perlu cari tahu nih limit-limit gimana kita bisa melihat sesuatu itu baik atau benarnya kayak gitu. Benar Itu sih pengalaman aku sih. Marlev pernah ada pengalaman kayak gitu juga? Kayaknya ngangguk-ngangguk banget tadi. Dalam banyak situasi aku juga sebenarnya relate juga sih sama yang kayak Yunis bilang. Gue juga orang yang pas Yunis bilang being a yes man, kayak gue banget nih, kayak gue banget. Kok sama sih kita ya? Waduh. Kita yes man. Aduh, yes man. Iya, nggak tahu loh ya kan, nggak ada diskusi atau gimana kan Cici ya? Iya, makanya. Nah, maksudnya gue juga dulu saya adalah yes man. Sekarang saya yes no. Jadi maksudnya bagus udah bisa mengerti mana yang harus diambil, mana yang belum, dan maksudnya ngasih waktu buat diri, buat istirahat juga gitu kan. Nah, dulu tuh bener-bener yes man, tapi nggak berasa karena dulu ada supir yang kerja di rumah sini gitu. Jadi kayak kemana-mana diantar, maksudnya pulang sekolah 5:30, habis itu ada les, bahkan waktu itu pernah juga habis les ada latihan buat hari Minggu itu loh, remaja, kebaktian remaja gitu, latihan musik buat kebaktian remaja. Nah di situ itu yes man parah sih dulu waktu SMA iya. Bener, di situ landasannya bukan karena semangat. Semangat iya pada awalnya. Cuman di tengah-tengah akhirnya jadinya nggak enakan gitu. Karena ya gue sendiri ada masanya di mana mempertanyakan pelayanan gue gitu loh. Kayak katanya mau pelayanan, masa ini ditolak gitu loh. Jadi nah, benar. Itu yang bikin kita susah kan buat bilang enggak. Aduh. Iya, katanya mau pelayanan. Nah iya. Iya, gitu. benar. Katanya sendiri mau pelayanan. Iya, gitu. Sempat ada nih masa itu. Cuman, tadi kan gue juga udah bilang, gue sekarang udah yes, no. Yang berarti udah bisa memilih. Itu sebenarnya kejadiannya gimana? Kalau mungkin teman-teman yang dengerin ini udah dengerin episode 1, kalau belum boleh dengerin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dengerin di situ, gue ada cerita di mana gue dulu sempat ke Amerika buat sekolah. Terus tapi nggak lanjut, begitu kan. Nah, jujur di Amerika itu gue belajar banyak tentang gimana cara bilang tidak dan kapan harus bilang tidak. Di situ sih. Mungkin boleh gue mau sekalian kasih tips aja kali ya buat teman-teman, gimana sih sebenarnya cara bilang tidak secara orang Indonesia tuh sangat nggak enakan gitu, kebanyakan nggak enakan. Nah, sebenarnya nggak enakan ini menurut kita adalah sesuatu yang sopan. Iya, bener kok. Maksudnya ya kita nggak mau ngerepotin orang lain gitu kan. Kayak kalau misalnya kita diminta pelayanan, kita bilang enggak, berarti kan bukan cuma kayak kita kelihatan nolak, tapi mungkin ada juga yang mikir, aduh, nanti mereka harus nyari orang lain lagi, gitu, repot lagi, gini. Mungkin ada yang mikir kayak gitu juga. Nah, cuman kalau memang kita udah full nih, kayak kita ada urusan sekolah, ada urusan ini itu, gitu kan, yang bukannya mau meninggalkan pelayanan ya, gitu, kalau bahasnya tentang pelayanan, cuman kalau misalnya kalau gue sih mikirnya daripada kita jatuh sakit karena kita maksain dan malah harus ini dulu kan, nunggu sembuh dulu baru bisa lanjut lagi, mending maintain sehat aja, jadi harus istirahat dong gitu. Kalau misalnya kita mau lari lagi ya kita harus duduk dulu, nggak bisa lari terus kan, capek gitu. Nah, yang penting menolaknya bisa dengan cara yang baik dan sopan gitu. Kalau emang ada alasannya, pasti orang lain ngerti sih. Iya. Dan itu semua memang butuh proses sih sampai bisa jadi seseorang yang bisa bilang tidak tuh emang butuh proses sih. Aku pun sampai sekarang masih belajar gitu. Sama. Benar. Masih berproses untuk benar. Kontrol diri kayak ayo bisa ngomong. Tahan deh. Karena budaya kita kan kayak begitu benar. Ditambah lagi kalau emang karakter kita juga kan. Iya.
maksudnya nggak terlalu keluar gitu, yang emang kita nyaman dengan udah pasang kayak membentengi diri kita dengan lingkungan atau gimana, circle-nya kecil gitu. Di saat kayak orang udah tahu, oh ini terus minta tolong, ya, oh iya, iya gitu kan sih? Iya, benar. Nah, terus ya intinya di sini ya mumpung karena lagi ngomongin yes man ya, karena saya juga udah mengerti sebenarnya gimana caranya bilang tidak, walaupun kadang memang masih sekali-sekali tuh kayak aduh nggak enak nih masih mikirin. Cuman teman-teman pokoknya ingat aja kalau orang lain tuh pasti akan mengerti gitu. Dan kalau emang mereka benar-benar butuh kalian, pasti mereka akan apa ya? Gimana ya? Mungkin minta tolong kali ya? Gimana ya bilangnya? Gitu dah pokoknya. Iya, Pokoknya salo wae. iya benar. Jangan terlalu kepikiran, jangan Hmm, overthinking. Maksudnya baik untuk berpikir tentang orang lain ya, tapi diri kita juga penting untuk dipikirin sih. Itu sih yang biasa jadi motivasi aku ya. Iya, iya. benar. Dan Dari kita juga. kayak poin menarik yang pas Yunis bilang overthinking itu sih, karena ya spend sama overthinking kayaknya deket banget gitu. Ya, kalau misalnya kita ya nggak enakan, pasti kita juga mikir kan, kayak kita udah overthinking aja, ntar kalau misalnya kita nolak, orang bakal mikir gimana tentang kita gitu, Iya, ya kan? Jadi mungkin ya gue dari topik ini dan tadi sempet kita ngobrol-ngobrol dapat insight sih, kayak sebelum sampai ke situ ya kita langsung refleksi aja, ini bener nggak, bener-bener mau kita ngelakuin nggak, motivasinya bener nggak gitu. Kalau misalnya andai kita mau overthinking ya, maksudnya kalau Hmm. overthinking daripada mikirin gimana tanggapan orang lain tentang kita gitu. benar. Kalau Paham nggak? daripada energi mikirnya dihabisin buat overthink kayak aduh orang bakal ngeliat gue kayak gimana Iya, ya, iya, daripada energinya dihabisin buat mikirin itu, mending mikirin gue bener-bener mau nggak sih ngambil ini, kalau mau juga motivasinya kenapa gitu kan, iya, bener nggak motivasinya ini. iya, iya, gitu sih. Tapi aku ada satu hal nih yang menarik ya tentang tadi pembahasan overthinking. Overthinking kan secara umum ya gimana kita terlalu kepikiran ke hal depan kan ya. Itu kan kadang kita ngeliatnya itu sesuatu yang negatif gak sih? Benar. Ya betul. Kita kan lagi ngomongin positif sama dengan negatif. Jadi tampaknya yang sesuatu positif kadang menjadi negatif atau sebaliknya gitu kan. Nah tentang overthinking ada satu bacaan yang pernah aku baca ya, mirip-mirip sama overthinking memang. Bukan tentang overthinking tapi ada namanya di ilmu psikologi itu strategi defensive pessimism. Defensive pessimism. Kalau kita lihat defensive pessimism kan tentang pesimisme ya. Pesimis kan negatif ya. Kan kita dihimbau, ayo dong optimis, pasti bisa. Tapi sebenarnya ada juga sisi positif dari pesimisme itu. Pesimisme itu. Kalau defensive pessimism itu gimana seseorang terlalu memikirkan ke depan, terlalu mikir kayaknya gue bakal gagal nih gitu ya dalam satu situasi. Padahal dia pernah di situasi itu dan dia berhasil gitu. Tapi pada saat dia sampai di situasi itu lagi, dia tetap mikirnya kayaknya gue gagal nih. Itu tapi dia melakukan defensive pessimism di mana dia mikir kayaknya gue bakal gagal nih. Tapi karena dia mikir kayak gitu, akhirnya dia menjadi sosok yang lebih well prepared. Dia lebih menyiapkan apa aja nih yang harus gue siapin gitu kan. Dan akhirnya mungkin kecenderungan bagi dia untuk berhasil di depan nanti lebih besar karena dia melakukan defensif pesimisme itu. Jadi sebenarnya itu salah satu contoh yang kayaknya sesuatu negatif gitu ya, tapi toh akhirnya ada positifnya juga gitu. Benar. Sejujurnya ngomongin soal itu juga, gue juga orangnya kan sebenarnya lebih ke arah positif nih, positif salah, optimis dibanding pesimis gitu. Jadi tapi sayangnya sekali waktu tuh itu bisa jadi kayak terlalu optimis dan malah nggak nyiapin gitu, malah belum prepared gitu, karena gue pikir gue bisa gitu, iya kan? Tapi pas nyampe, waduh ini kenapa lebih besar daripada yang gue kira ya, gitu. Mungkin kalau misalnya dengan adanya defensive pessimism itu, seenggaknya gue bisa mikirin lagi kayak udah prepare belum nih, udah beneran siap belum ya, gitu nggak sih?
Ya, tapi memang perlu disadari juga bahwa strategi ini nggak akan selalu cocok sama semua orang. Tiap-tiap orang pasti Benar, punya caranya masing-masing gitu. benar, Tapi benar. itu salah satu contoh sesuatu yang kayaknya negatif, tapi kok positif ya. Jadi kita tampaknya ada dalam banyak hal-hal yang dilematis gak sih? Betul, benar Bang. Malef mau ngomong nggak? Enggak tadi. Oh enggak, udah Gimana? kirain mau ngomong tadi. Iya, iya. Memahami. Memahami. Iya boleh. Iya gitu. Ngomong-ngomong soal positif sama dengan negatif. Tadi sempat kepikiran juga tentang yang namanya toxic positivity. Nah, pernah dengar nggak teman-teman di sini? Marlev, Yunis pernah dengar? Sering muncul ya di TikTok ya. Sering muncul ya di TikTok. Aduh, Menurut, sebut merek lagi. nggak apa-apa. Menurut Marlev dulu. Menurut Marlev toxic positivity ini gimana? Oh belum siap. Nggak apa-apa. Pas dulu ya, pas. Iya. Menurut Yunis dulu. Toxic positivity ya. Ini sejauh pemahamanku ya, aku memang belum pernah mendalami tentang toxic positivity. Tapi yang setahuku tentang toxic positivity ini gimana kita spread positivity gitu ya, menyebarkan sesuatu hal yang positif, tapi terlalu terlalu menggembor-gembor nggak sih gitu, hingga akhirnya jadi toxic gitu. Kayak contohnya kalau aku salah tolong koreksi ya. Kayak misalnya sekarang kan lagi rame banget tuh. Ini bukan nyinggung orang lain ya, tapi maksudnya ada tuh isu tentang yang Menteri Kecantikan katanya ngomongin tentang Victoria's Secret, tentang body goals. Jadi tubuh yang ideal tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, akhirnya perdebatan itu memunculkan orang-orang yang toxic positivity yang dimana ya udah akhirnya kalau lu punya tubuh yang overweight nggak apa-apa, love yourself. Dan akhirnya nggak usah olahraga. Itu yang toxic positivity setahu aku. Tapi banyak juga orang yang bilang, ya oke, lu overweight, love yourself, tapi tetap olahraga gitu kan. Nah, itu yang baik menurutku. Tapi akhirnya orang yang terlalu mencintai hal yang positif hingga akhirnya buta terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Gitu sih yang setahu aku tentang toxic positivity. Oke. Kalau Marlev masih awam tadi katanya. Belajar sama kita di sini. Ya, di sini kan kita diskusi makanya. Nah, apa ya? Kalau mungkin itu salah satu toxic positivity ya. Tentang love yourself mungkin bisa next episode ya. Nanti diomongin lagi. Nah, kalau misalnya tentang toxic positivity, apa sih tadi? Toxic positivity. Iya. Thank you, Lab. Iya. Nah, itu tuh kayak sebenarnya misalnya nih Marlev lagi sedih karena nilainya jelek gitu kan. Nah kita kayak udah sih ngapain lu sedih-sedih, santai aja sih, nanti juga lu lupa gitu, atau nanti next time juga lu bisa lebih baik. Maksudnya oke. Itu nggak apa-apa. Maksudnya biasanya kita sebagai manusia tuh berusaha buat langsung ingin menenangkan orang itu saat itu juga gitu. Kalau lihat orang sedih atau orang lagi marah, udah nggak usah marah gitu. Pengennya sekarang aja, dan di situ positivity-nya jadi toksik karena kita nggak apa bahasa Indonesia-nya ya? Memberikan kesempatan orang lain untuk merasakan emosi yang seharusnya dirasakan gitu. Maksudnya ya oke, kalau emang menurut Marlev dia sedih, kalau sedih kan berarti dia menganggap si nilai ini penting gitu. Mungkin pelajarannya dia dianggap penting gitu. Bukan berarti cuma karena orang tua atau apa ya. Mungkin dia sendiri emang pengen dapat nilai bagus. Cuman hasilnya nggak memuaskan. Nah, di situ kenapa dia sedih. Dan maksudnya kadang dengan orang ngomong itu ya jatuhnya jadi kayak tadi, tidak memberikan kesempatan. Karena gue pernah dengar di satu podcast, mereka bilang kalau salah satu orang ini bilang kalau misalnya soal emosi ya, emosi kita misalnya sedih. Kalau kita lagi sedih, obatnya kita itu adalah bersedih, gitu. Bukan senang. Nah, maksudnya ya kalau ada teman-teman yang lagi sedih ya nggak apa-apa, bersedih lah, nangis atau apa. Ya, bukan pura-pura seneng gitu loh. Nah, kayak gitu. Ya, tapi ingat,
obat harus dimakan secukupnya gitu. Kalau kelebihan jadi salah juga gitu kan. Jadi bersedihlah secukupnya gitu. Kalau emang lagi sedih, kalau lagi kesel ya nggak apa-apa marah. Gitu sih. Itu Itu loh. ada satu hal yang menarik tadi aku dengar dari Kak Jose ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang untuk menilai sesuatu positif dan negatif pasti akan ada selalu kata tapi, ya nggak sih? Ya kan? Jadi kita perlu akan selalu harus melihat konteks-konteks yang ada di sekitarnya, ya nggak? Benar. Itu sih yang menarik tadi dari kata-kata Kak Jose, pasti ada tapinya. Benar. Jadi berarti bisa nggak kalau disimpulin kayak gini? Kalau nggak bisa, bilang aja ya. Bisa nggak kalau dibilang kayak nggak ada suatu hal yang 100% positif dan nggak ada suatu hal yang 100% negatif? Aku respons nih ya tentang Boleh. itu ya. Boleh. Kalau misalnya gimana kita melihat sesuatu itu, ada nggak sih yang 100% positif, 100% negatif? Yang pertama, menurut aku, dalam menilai sesuatu, pasti secara umum ada yang namanya relativitas dan subjektivitas. Ya kan, tergantung orangnya, tergantung kondisinya. Pasti ada konteks-konteks, lagi-lagi pasti ada tapi yang harus kita perhatiin untuk menilai sesuatu itu positif atau negatif. Dan yang kedua, dengan kita menyadari adanya ketergantungan dia dengan hal-hal lain, gitu ya. Berarti kan bisa aja sesuatu yang positif di tempat ini jadi negatif, gitu ya. Di sini jadi positif, di sana jadi negatif dan sebaliknya. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri ada hal-hal yang mutlak, ada hal-hal peraturan norma-norma yang emang nggak bisa diganggu gugat, selamanya dia akan positif, selamanya dia akan menjadi negatif gitu. Jadi dua hal itu sih yang menurut aku bisa jadi patokan kita untuk nilai sesuatu itu jadi positif dan negatif gitu. Oke. Setuju. Betul. Nah, Marlev, dari tadi nih kayaknya lagi menyimak ya. Iya, betul. Karena emang topik positif sama dengan negatif ya masih berproses juga kan untuk memahaminya. Benar. Tadi dengar dari Jose, dari Yunis juga ya cukup tadi salah satu insight-nya yang udah gue sampaikan juga kan. Terus iya sih dan kayaknya menurut gue pribadi kalau positif sama dengan negatif di manapun situasinya gitu kebanyakan kita lihat dari pandangan kita gitu kan, dari sudut pandang kita dan sebenarnya banyak angle yang belum terlihat gitu. Jadi sebelum kita menentukan ini positif nggak ya buat kita atau ini negatif buat kita, ya kita benahin dulu atau kita udah sebelum kita ngeluarin apa yang mau kita lakuin, kita udah berpikir secara matang dulu gitu loh. Sebab akibat dari apa yang akan kita lakukan seperti itu. Belum kita benar sih. Yes atau no-nya atau positif atau negatif menurut kita seperti itu. Benar. Setuju banget. Nah, memang itu dia tujuannya mengangkat topik ini. Karena waktu itu kalau mungkin teman-teman baca di Instagram yang mau kirim cerita gitu, kalau ada. Nah, waktu itu gua mengangkat ceritanya itu adalah di mana ada seseorang yang dia ini setiap hari Sabtu biasanya malas-malesan gitu di rumah. Kayak ya udahlah, ya males-malesan. Nah, cuman sekarang dia udah berubah. Dia melakukan tindakan yang positif hari Sabtu gitu. Nah, ingat sih perlu dicatat orang ini setiap hari Minggu ke gereja ya gitu. Nah, ini penting soalnya buat ceritanya nanti. Nah, biasanya dia malas-malesan. Yang itu adalah hal yang negatif gitu, nggak ngapa-ngapain lah atau nggak main game atau apalah. Nah, itu kan negatif. Nah, cuman sekarang dia udah nggak males nih. Dia sekarang lebih seringnya olahraga gitu. Dia menghabiskan waktu hari Sabtunya, kata dia, daripada males-malesan olahraga lah, futsal lah sama teman-teman. Nah, seringnya dia futsal Sabtu malam pun digas lah sama dia. Nah, disitulah setiap Sabtu malam dia futsal, ya akhirnya dia seringnya hari Minggu ngelewatin kebaktian yang harusnya dia ikutin gitu. Dan biasanya dia pergi. Kalau waktu males kan dia nggak ngapa-ngapain ya. Jadi masih bisa bangun pagi, masih seger lah besoknya. Cuman karena main futsal kan capek. Terus ya udah besoknya ini. Nah, di sini sebenarnya nggak membenarkan keduanya ya. Karena
males-malesan juga nggak benar gitu, dan main futsal sampai malam juga kelihatannya lebih positif sih daripada males-malesan gitu kan. Mungkin di dalam otaknya, ya udahlah daripada gue males-malesan. Cuman kan akhirnya malah jadi ya itu tadi yang kayak Marlek bilang, semuanya harus diperhatiin dulu. Bener nggak yang kita mau ambil, nah gitu. Kalau di sini kan ya ini cuma diperhatikan dari satu aspek doang. Dari males jadi olahraga sih udah oke. Cuman dari ke gereja jadi capek terus nggak fokus, atau bahkan mungkin jadi nggak ke gereja, itu kan jadi negatif gitu. Jadi sama aja. Nggak bukan nggak berubah sih, cuman ya itu. Ngerti kan guys? Iya. Ngerti. Aku boleh respons nggak nih tentang hal itu ya? Boleh Nah, banget. jadi menurut aku ya dari cerita itu kita bisa belajar bahwa menurutku dalam menentukan sesuatu itu positif atau negatif, kayaknya perlu lihat 3 hal nih. Ya. Apa tuh? Ada 3 titik yang perlu kita lihat kalau menurut aku ya. Titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Kalau titik awal tuh maksudnya niat awal kita positif atau negatif nih. Ya. Oh, niat awalnya mau olahraga biar nggak males. Oh, positif tuh. Oke, lulus nih. Kita lanjut ke titik kedua. Titik kedua nih, proses, metode yang terjadi dalamnya. Yang pertama, mau olahraga karena nggak males. Oke, positif. Lanjut kedua, ngapain tuh olahraga? Apakah bakal nyakitin diri sendiri? Oh, enggak kok, bakal lebih sehat. Apakah akan ngerugiin orang? Enggak kok, mama nggak marah gitu ya. Oh, positif nih, ya. Oke, lulus nih. Lanjut ke titik ketiga. Konsekuensinya apa? Gitu kan. Kita lihat konsekuensinya ternyata jadi nggak ke gereja hari Minggunya. Berarti perlu dipertimbangin lagi nih, ya. Hal yang ini tuh perlu kita lakuin, itu tuh positif atau negatif gitu. Jadi kayaknya sih perlu lihat 3 titik nggak sih? Benar. Setuju. 3. Nih, menarik ya. Itu. Jadi teman-teman ya dicatat ya tadi, kalau misalnya belum dicatat, mundurin dulu. Iya, bisa dicatat ya. Nah, kalau mau di-post di Instagram boleh. Iya. Tapi benar banget. Iya. Maksudnya dari 3 titik itu emang benar-benar harus dianalisa semua, benar. Jadi dari 3 titik itu masing-masing kita lihat yang tadi tentang sesuatu yang absolut dan sesuatu yang maksud aku tergantung konteks gitu. Maksudnya yang bersifat normatif itu olahraga dilarang oleh peraturan atau enggak? Enggak kan ya? Nah. Tapi secara situasi kondisi kan tergantung ya. Kalau misalnya lagi sakit, masa olahraga berarti nggak boleh. Tapi kan lagi sehat, berarti olahraga sesuatu yang diperbolehkan. Itu. Jadi dari 3 titik ini, kita perlu analisis juga. Gitu. Hingga akhirnya kita dapat jawaban, itu positif atau negatif sih. Gitu sih menurut aku. Benar. Walaupun kalau balik ke cerita awal kita tadi, berarti step pertama kita lewatin. Karena abis nggak enakan langsung 2-3. 2-3-nya sih udah aman nih. Tapi yang pertama, yang titik awal nih niatnya bukan karena mau, tapi karena nggak enakan. Itu. Ya, walaupun itu kan, tapi jadi ya, makanya hasilnya jadi negatif kan. Jadi kebanyakan tugasnya kita, bukan tugas apa, sesuatu yang kita lakuin tuh jadi kebanyakan, jadi keteteran. Benar. Betul. Atau gini, emang niat awalnya bantuin orang untuk melayani Tuhan Yesus gitu ya. Baik banget nih. Prosesnya juga baik kok. Kita kan transport ada kayak tadi Kak Jose ya. Waktu juga ada. Tapi ternyata konsekuensinya tubuh kita jadi capek, tugas yang lain nggak kepegang. Nah, berarti ada masalah di sini. Atau di titik kedua juga udah ada masalah nih ya. Ternyata prosesnya itu sampai malam banget, lama banget makan waktu. Nah, jadi kita lihatlah di titik-titik itu gimana sesuatu tuh positif atau negatif sih. Gitu sih. Udah setuju nih. Ini bahkan kalau ditutup di sini udah seru banget ini. Iya kan? Mungkin pendapat teman-teman dong, Jose dan Marlef. Tadi kalau gue kan udah bilang setuju. Kalau Marlef boleh pendapat terakhir dulu dong. Iya, paling pendapat singkat aja sih, kayak ya dari 3 titik itu dia nggak berdiri sendiri, artinya itu semua kita harus lihat juga kan secara keseluruhan gitu kan, dari proses 1, 2, 3. Dan kalau misalnya proses 1 yang tadi niat kita itu udah ada masalah di proses 1, kita kayaknya juga aware juga kalau udah nih berarti case close untuk yang kedua dan 3 gitu. Dan gimana pun juga itu pertimbangan yang kita pilih pun yaitu senyamannya diri kita gitu, tanpa harus ada
bias dari norma-norma yang ada atau gimana pun lingkungan gitu. Itu kita yang tahu baiknya buat diri kita gitu. Tapi dengan memikirkan 3 hal yang tadi Yunis bilang juga gitu sih. Ya paling gitu sih. Setuju. Mantap. Hmm. Nah, terakhir nih, ini kepikiran banget di saat-saat terakhir ya. Mungkin ada teman-teman yang ini kan positif sama dengan negatif. Berarti ada aja nih, gue yakin ada teman-teman yang mikir kayak, terus kalau bohong buat kebaikan boleh ya sih? Gitu. Ada yang mau jawab? White lies nih ya, White lies. Iya, itu kan positif gitu loh. Bukan positif sih, maksudnya kayak demi kebaikan kan. Gitu. Nah, itu gimana? Pendapat teman-teman tentang white lies gimana? Siapa dulu nih yang respons? Mau aku dulu atau Kak Marlev dulu nih? Marlev dulu, Yunis kita tutup langsung. Itu kayaknya sebenarnya tadi harusnya gue sama lu jadi host-co-host ya. Iya. Cerita. Ini saya dulu cuy. Ntar Aku ya. Kalau ngomongin tentang white lies nih ya, white lies gitu ya. Asik. Pasti akan selalu ada namanya pro dan kontra. Dalam ilmu etika juga ngomongin white lies pasti berantem terus, nggak ada ujungnya. Jadi pasti jawaban akhirnya tergantung prinsip kita. Ya. Oke. Tergantung prinsip kita kalau ngomongin white lies. Aku ada berdiri di di pihak yang menolak white lies. Tapi banyak sekali yang mendukung white lies. Kita bayangin aja kalau misalnya orang tua kita gitu ya melakukan kesalahan, ancamannya dibunuh, dan kita lagi ditanya, orang tua kamu gitu kan benar nggak ngelakuin apa yang mau kita lakuin gitu kan, pilihannya adalah white lies atau enggak nih. Nah, situasi itu yang sebenarnya jadi concern kita kalau ngomongin white lies. Tapi kalau nggak sejauh itu kita ngomong ya dalam hal-hal kecil kan, misalnya ini pacaran deh gitu ya, enggak kok kemarin aku nggak main sama dia gitu ya biar nggak berantem, itu kan termasuk white lies juga ya. Nah, kalau aku ada di pihak yang menolak white lies karena gini, dari awal aja udah bohong gitu ya. Yang namanya bohong pasti akhirnya ketahuan juga, pasti akhirnya tuh buruk gitu ya. Kalau di awal udah jelek, pasti ke akhir-akhirnya itu jelek. Aku tuh orang yang percaya kayak gitu. Makanya kalau ada nanya gimana tentang white lies, aku salah satu yang kontra memang terhadap white lies, tapi nggak banyak juga yang pro terhadap white lies gitu. Karena kalau di awal udah negatif, gimana ke belakangnya mau positif, aku mikirnya kayak gitu ya. Atau gini, kalau misalnya kalian berbohong, pasti ada selalu yang ngeganjal nggak sih di hati kalian, dan itu akan kalian bawa terus. Itu dampak yang nggak bisa aku bawa. Gitu. Aku tahu aku bukan sosok yang kuat untuk membawa hal seperti semacam itu. Makanya aku kontra terhadap white lies nih. Nah, nggak tahu nih Kak Jose atau Kak Marlev mungkin pro terhadap white lies juga nggak apa-apa, karena memang orang beda-beda tentang white lies. Oke. Marlev dulu. Jose dulu. Oh, mau. Enggak, gue cepet banget ini soalnya. Karena kalau gue sendiri soal white lies ya, bukan nggak usah soal white lies lah, mau white mau black, lies is lie gitu maksudnya. Nah, dan gue prinsip yang gue sering pegang dan gue sering bilang ke orang-orang adalah bohong susah, jujur susah, ya kan? Dua-duanya susah. Daripada nambah dosa, mending jujur aja dah. Gitu. Maksudnya kadang kita tuh bohong supaya nggak nyakitin orang lain gitu. Maksudnya atau mungkin kita belum siap buat ngomong saat itu. Ya di situ gua untuk menyiasati hal itu, gua latihan gimana ya caranya kalau gua berhadapan dengan situasi kayak gini. Gimana cara gua ngomongnya baik-baik supaya ya jujur tapi sopan gitu. Contoh, boleh pelayanan lagi ya, contoh pelayanan. Diminta pelayanan. Cara paling gampang buat menolak adalah, aduh, lagi sibuk, tugas sekolah. Itu gampang. Semua orang juga kayak, oh lagi sibuk ya, ini. Ya kalau mau menghindar pakai itu, mungkin boleh. Tapi gue, ya itu tadi, nggak enak. Bukan nggak enak sih, nggak mau membiarkan diri gue sampai terbiasa gitu. Mumpung belum terbiasa, nggak usah dibiasain. Gitu kan. Nah, jadi di situ gue, ya kalau memang sebenarnya gue lagi
mungkin lagi ngerasa, aduh kurang enak badan nih. Cuman nggak enak aja gitu buat ngomong kurang enak badan dulu ya. Kalau sekarang kan harus ngomong ya. Teman-teman kalau di sini ada yang kurang enak badan langsung ngomong ya. Jangan diam-diam. Ya, kalau di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya dulu kan, yaelah flu doang gitu kan. Nah, kayak gitu. Cuman aku adalah salah satu orang yang lumayan takut gitu kalau lagi sakit, karena lumayan sering sakit sejujurnya. Nah, di situ ya aku berarti cara ngomongnya adalah dengan bilang, aduh ya sebenarnya lagi nggak sibuk sih, cuman belakangan lagi ngerasa ngerasa kurang fit, bisa nggak kalau dicari penggantinya? Itu, thank you ya udah diajak, kalau nggak bisa gue bantuin cari pengganti deh, gitu misalnya. Mungkin dengan gitu kan, ya gue jujur enak gitu. Cuman orang lain juga mungkin akan mengerti gitu situasinya kita gimana. Cuman kita juga harus buktiin kalau kita memang lagi sehat, ya Iya, yang benar gitu. Mau, Jangan harus mau. ya mau kelihatan, oh dia mau kok, oh berarti kali ini dia emang lagi beneran. Nggak bisa aja gitu. Mungkin yang kalau misalnya alasan tadi kan kayak lagi ngerasa nggak sehat aja gitu. Gitu sih. Itu. Bohong susah, jujur susah. Daripada tambah dosa, mending jujur. Dan Iya. itu aja. Cukup. Iya. sama-sama aja. Udah. Oh, jadi kita Keren. bertiga nih sama nih prinsipnya nih. Mungkin nanti yang denger ada punya pendapat lain tuh, kalau gue sih pro terhadap white lies gitu. Itu gak apa-apa banget gitu. Maksudnya prinsip tiap orang beda kok gitu. Itu sih yang seharusnya kita Kayak tadi yang kayak Yunis bilang kan, tahu sebenarnya balik lagi ke diri kita dan kita tahu kapasitas kita. Tadi Yunis bilang kayak nggak kuat untuk nampung beban yang kayak daripada bohong kan dibawa terus gitu kan. Nah, jadi kalau emang buat teman-teman yang memang pro terhadap white lies, ya selama teman-teman tahu batasannya dan selama teman-teman aware sama konsekuensinya, tadi yang juga kita kayaknya semoga sharing kita juga bisa ngebuka pikiran teman-teman kan gitu kan. Jadi sebelum menentukan kayak ya harus berbohong kah atau jangan gitu ya, gimana pun juga ya teman-teman bisa refleksiin dulu sih gitu sebelum mengambil semua tindakan itu gitu. Apalagi kan yang tadi Jose sama Yunis bilang juga kan, kalau ya white lies ya dari katanya aja lies, bohong gitu kan. Ya gitu sih Jos palingan. Oke. Benar. Nah, di sini Yunis lagi hilang ya. Iya. Biasa, namanya PPKM, jadi kita nggak bisa langsung bertemu secara langsung gitu kan. Jadi kita online jadinya. Sambil menunggu Yunis, mau ingetin buat teman-teman semua yang ada di sini, yang sedang menonton atau mendengarkan, boleh kalau misalnya mau sharing tentang cerita kalian yang berhubungan dengan tema podcast kita selanjutnya, boleh teman-teman langsung email di emailnya Komisi Pemuda, yaitu pemuda.gki.agussalim@gmail.com. Nah, Agus Salimnya ini S-nya 2 ya, Agus Salim, bukan di satu. pemuda.gki.agussalim@gmail.com. Gitu. Oke, kita sudah terhubung lagi. Pemirsa, ada gangguan teknis. Dengan narasumber kita nih, ya. Yunis. Tadi sampai mana ya? Udah habis. Kita semua sudah setuju dengan white lies itu. Kalau kita sih tim yang kontra sama white lies. Nah, sebenarnya udah sih. Kecuali Yunis mau nambahin sesuatu lagi tentang tema kita hari ini, atau Marlev ada yang mau ditambahin tentang hari ini? Kalau tidak ada, ya udah, karena Yunis sudah kembali bersama dengan kita ya. Jadi sekarang saatnya kita tutup podcast hari ini. Terima kasih Yunis, Marlev sudah hadir di Pod Out ya. Semoga kedepannya mungkin sama saya lagi di podcast selanjutnya, atau mungkin enggak. Kita mungkin akan melihat wajah-wajah baru dari Komisi Pemuda GKI Agus Salim. Luar biasa. Ya, yang akan membawakan tema-tema selanjutnya yang pastinya lebih menarik. Jadi mau diingetin lagi buat teman-teman semua yang nanti kalau misalnya pantengin terus Instagramnya Komisi Pemuda ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang punya cerita yang sesuai dengan tema yang akan kita bawakan selanjutnya, boleh langsung kirim cerita, sharing gitu, kayak tadi nanti kita bacain di email Komisi Pemuda. Itu adalah
pemudagki.agussalim@gmail.com. Agus Salimnya ini S-nya 2 ya, jadi Agus Salim gitu. Disambung. Oke? Ya, disambung. Bukan kayak Agus Salim tapi S-nya 1 enggak. Ya. Ya, jadi pemudagki.agussalim@gmail.com. Oke. Sudah sampai di Oke deh, situlah terima kasih sharing kita hari pemuda ini. GKI Agus Oh, iya, iya. Salim. Ya, kalau gitu kita pamit ya. Dadah semuanya. Thank you, Yuni. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya.